Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kali ini bersama Amel di program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini mitra Pas kita akan membahas satu tema terkait dengan peran ibu sebagai pendidik di era milenial. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Dan Anda juga bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Arina Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibunya? Alhamdulillah Mbak Amel. Iya. Dan tema kita ini di era milenial seperti sekarang ini yang serba canggih. Nah, ibu-ibu ini juga harus semakin pintar ini ya Bu. Iya, betul. Apalagi sekolah juga kadang-kadang ini masuk, kadang juga online lagi. Nah, ini kita harus sebagai ibu-ibu ini harus bisa mengikuti. Iya. Nah, ini seperti apa Ibu? Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pas FM Pati yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tema pada pagi hari ini, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini, yang kita bisa menjalankan aktivitas kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dan terutama lagi kita masih bisa menjalankan peran kita sebagai ibu bagi anak-anak kita. Kedua kalinya salawat dan salam tetap terlimpahkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita ikuti ajarannya, yang selalu memberikan pencerahan dari ajarannya, dan yang pasti yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Pendengar setia Pas FM yang kami hormati, tertarik sekali Mbak Amel saya membicarakan tentang peran ibu sebagai pendidik di era milenial. Hal ini juga berlatar belakang dari keprihatinan kami terhadap anak-anak, kemudian juga generasi muda, dengan masa-masa yang seperti ini, juga dengan situasi pandemi yang seperti ini. Begitu kami yang berlatar belakang sebagai pendidik sangat sekali berharap bahwa ibu-ibu yang di rumah menjalankan perannya dengan baik, sesuai dengan kodrahnya, bahwa ibu memang adalah makhluk yang paling dekat dengan anaknya, sehingga harapan yang paling bisa kita kita harapkan dari situasi seperti ini mungkin adalah ibu. Karena satu, memang ibu itu sejak awalnya sebuah kodratnya, ibu itu sudah menjadi rumah bagi anaknya jauh sebelum anaknya lahir ya. Sejak anak masih di dalam kandungan, anak sudah berteduh di situ, berlindung di situ, sehingga tidak diragukan lagi betapa kedekatan anak dengan ibu ini luar biasa. Kemudian yang kedua, kenapa saya punya harapan yang besar terhadap ibu-ibu di masa-masa seperti ini? Yang kedua, karena ibu memang sebagai pengajar yang pertama. Bagi pengajar pertama sebelum anak itu mendapat ajaran dari lembaga lain atau orang lain. Karena intensitas waktu anak yang memang maksimal bersama ibunya sejak dia masih balita sampai juga dia masa remajanya. Kemudian kenapa harapan lagi tertumpu kepada ibu? Karena
ibu adalah orang yang memang benar-benar tulus memberikan semuanya kepada anaknya tanpa pamrih apapun, tanpa pengen imbalan apapun, nggih. Apalagi terhadap anaknya, bahkan ibu seringlah memberikan haknya. Nah, ibu mengalah hanya untuk anaknya. Nah, karena berlatar belakang inilah maka saya punya harapan ya, yang di mana setiap hari bergelut dengan dunia pendidikan, dengan dunia anak, sangat berharap semua ibu-ibu menjalankan perannya dengan baik, sehingga generasi muda kita yang ada di era milenial ini, apalagi ditambah dengan masa pandemi ini, pembelajaran di sekolah juga tidak bisa maksimal, maka yang patut untuk menerima bola ini adalah ibu, ya. Tidak ada yang lain, ya. Kemudian kita melihat profil ibu lagi. Ibu itu adalah, orang Jawa mengatakan emak, ya kan. Emak, begitu kelihatan panggilan emak itu menggambarkan lagi kedekatan yang sangat erat antara anak dengan ibunya, ya. Ibu yang kata-katanya saja bisa melahirkan satu gairah, semangat baru bagi anaknya. Tangisnya ibu juga bisa menggetarkan ars, ya kan. Doanya bisa menembus langit Sabtuju, ya. Sehingga di sini luar biasa seandainya semua ibu itu menjalankan perannya dengan baik. Tidak akan lagi kita dengar suara-suara miring tentang korban digital atau lagi korban pandemi, ya. Ketika ibu dengan sikap mensikapi kondisi ini dengan baik, ya. Tapi kemudian yang kita lihat di lapangan, apakah ya memang seperti ibu-ibu yang ada, ya kan? Apakah memang seperti itu, ya? Kadang ibu-ibu itu punya harapan yang besar terhadap anaknya, terhadap masa depan anaknya. Pengennya anaknya baik, pengennya anaknya sukses, pengennya ini dan itu. Tapi di balik itu, sudahkah kita sebagai ibu-ibu ini benar-benar menjalankan fungsi kita dengan baik? Ataukah kita hanya punya harapan, tapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk anak-anak kita? Jadi ini sebuah situasi yang ironis, ya, yang ironis. Jadi mengharapkan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu. Kemudian terlebih lagi peran kita sebagai ibu, di mana kita sebagai orang tua juga mengemban amanah anak-anak kita sesuai dengan yang diingatkan dalam Al-Quran, bahwa kita adalah penjaga keluarga-keluarga kita dari kobaran api neraka. Nah, di sini sebenarnya sebuah motivasi yang luar biasa bagi ibu untuk banyak berbuat untuk anak-anaknya, ya. Jadi seruan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah. Nah, di sini wa ahlikum, ya, qu anfusakum wa ahlikum adalah tidak lepas dari peran ibu. Walaupun orang tua itu tidak cuma ibu, ya, tapi ya ada ayah, ada ibu. Tapi kenapa kita lebih cenderung kepada ibu? Karena sesuai yang saya sampaikan di awal tadi. Sehingga kalau Nabi Muhammad saja mengatakan bahwa siapalah orang yang harus kita hormati, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu lagi. Itu kalau kita lihat secara statistik, ibu punya peran 75%, ya, 3 kali disebut, sedangkan ayah 1 kali disebut. Ayah punya peran 25%, ya. Nah, memang dalam kenyataan realitas di dalam kehidupan kita, memang yang berkutat dengan anak-anak adalah ibunya. Kemudian realita yang ada di masyarakat tidak selalu begitu, ya, apalagi saat sekarang banyak wanita yang berkarir. Dia habis waktunya untuk pekerjaannya, habis perhatiannya untuk tugas-tugasnya, ya. Sisi lain sih ada juga perempuan-perempuan berkarir tapi tetap konsen dengan anak-anaknya. Tapi banyak di antara kita yang bahkan kita mengorbankan anak-anak kita hanya demi karir. Nah, ini kan suatu kerugian yang luar biasa. Nek cara wong Jawa itu bilangnya buru uceng kelangan delek, begitu ya Mbak, ya. Mbak Amel tahu itu. Yang buru uceng kita meraih sesuatu yang kecil tapi kita kehilangan sesuatu yang besar. Nah,
Ini patut untuk kita renungkan kembali sebagai ibu, terutama ibu-ibu muda, ibu-ibu yang masih punya anak-anak remaja ke bawah. Ini tanggung jawab kita dunia akhirat, ya kan. Kemudian ada juga ya, dalam realitanya orang tua yang menyerahkan pendidikan hanya kepada pendidikan formal. Wes pokoknya sudah ditaruh di pesantren ya sudah ditaruh di sekolah yang sudah. Nah, itu tidak adil. Kita melupakan hak-hak anak yang mestinya kita sampaikan. Orang mengatakan udahlah taruh pesantren aman. Iya aman di pesantren, tapi apa anaknya hanya butuh itu? Tentunya tidak. Apalagi kalau sekedar ditaruh di lembaga pendidikan formal yang hanya beberapa jam saja anak berada di situ. Jadi kalau saya amati anak-anak yang di pesantren maupun yang di madrasah, sebenarnya karakter mereka itu beda-beda. Beda-bedanya itu saja terbentuk dari mana dia berasal dari keluarganya. Kalau keluarganya memang sudah bagus menjalankan fungsinya, perannya dengan masing-masing, ibunya perhatian, ibunya cool, ya kan, maka dia akan melahirkan anak-anak yang kepribadiannya juga bagus, yang karakternya juga sudah terbentuk dari keluarga. Sama-sama di pesantren, sama-sama di madrasah, tapi akan menjadi anak yang berbeda ketika dia berangkat dari keluarga yang berbeda. Jadi saya melihat bahwa ibu yang ada dalam keluarga itu tetap mempunyai peran yang harus disampaikan, yang harus dilaksanakan untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian ada lagi yang justru ibu itu tidak mengerti apa yang harus dilakukan kepada anak-anak di era milenial ini, ya kan. Ini lebih parah lagi. Ya, jadi dia tidak tahu, kadang ibu hanya tahunya itu menuruti apa yang diminta oleh anaknya. Jadi tanpa harus mengontrol apa yang dilakukan anaknya. Minta HP dikasih HP, minta yang bagus kasih yang bagus, minta motor kasihkan motor. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di luar dengan motornya, tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak dalam berselancar dengan gadgetnya. Ya, jadi ibu tidak tahu. Ini yang lebih berbahaya lagi yang ketiga ini, ya kan. Dan saya melihat banyak yang seperti itu, sehingga banyak kasus-kasus yang kita dapatkan betapa di era milenial ini banyak anak-anak remaja terutama yang mereka itu tersandung bahkan terjerumus karena gadgetnya. Nah, di sini siapa yang harus bertanggung jawab? Ya semuanya ikut bertanggung jawab, tapi kalau saya boleh berpendapat, mungkin yang paling bertanggung jawab adalah keluarga, yang dalam hal ini adalah ibu. Iya, menarik sekali Mitra Pas ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877. Atau Anda bisa langsung bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai peran ibu sebagai pendidik di era milenial bersama dengan Ibu Arina Hidayah Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih Amel tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan peran ibu yang sangat besar ya, apalagi di era milenial seperti sekarang ini.
menjadi lebih lagi tanggung jawab seorang ibu, seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena harus tahu dengan media juga, mengontrol anak-anak ini bagaimana, apa yang dilakukan selain di dunia nyata, ada juga dunia maya nih Bu ya. Iya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri memang. Saat seperti ini bagaimana kita bisa memisahkan anak kita dengan digitalnya, dengan Androidnya, kan itu sesuatu yang mustahil, kan? Sesuatu yang mustahil. Maka di sini kita harus real. Memang kenyataannya seperti itu ya. Cuma kita harus mengambil sikap-sikap yang cerdas bagaimana Android ataupun sosial media yang mereka punya itu tidak menjerumuskan mereka, tapi justru membuat mereka bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Ngaten ya, Mbak Amel. Tidak hanya dampak negatif tapi ada juga dampak positifnya ya. Jadi kita jangan pernah melihat bahwa teknologi itu cuman berbahaya, tapi sisi lain dia sangat punya manfaat yang luar biasa, dan tidak mungkin untuk kita hidup di zaman sekarang kemudian kita alergi dengan IT atau teknologi zaman sekarang. Jadi real seperti itu, maka ibu juga harus bersifat real juga. Jangan sampai kita sebagai ibu kemudian membanding-bandingkan dengan zaman dulu. Kalau dulu kan ibu tidak pernah main HP, kenapa ya? Seperti itu kan sudah tidak real sekarang ya kan. Jadi kita memang harus menghadapinya bahwa ini kenyataan yang ada di depan kita. Apalagi dengan ibu-ibu yang masih punya anak-anak sekolah ya, yang masih butuh pendampingan itu. Maka di sini ibu harus tidak gaptek ya kan. Kalau ibunya gaptek, nanti anaknya mau belajar sama siapa ya kan. Dan yang terlebih lagi ketika ibunya ketinggalan, maka ibu akan tidak mendapatkan simpati dari anaknya itu ya. Jadi ibu tidak tahu, ibu tidak paham. Kalau sudah seperti itu kan nanti bagaimana kita bisa berperan, bisa menjalankan fungsi kita dengan baik ya. Jadi selain anak yang harus mengikuti, ibu pun harus seperti itu. Itu sudah tuntutan ya Mbak Amel ya. Ya seperti itu. Kemudian mungkin ada tip-tip Mbak Amel, tip-tip yang bisa kita lakukan bagaimana supaya kita tetap bisa mendampingi putra-putra kita di era seperti ini. Yang pertama, kita tetap memberikan fasilitas yang mereka butuhkan ya, semacam Android atau apalah ya. Tapi kita tidak membiarkan mereka secara bebas berselancar kemana-mana tanpa kita pantau. Nah, untuk memantau anak dengan melihat HP-nya itu sekarang juga sesuatu yang sangat sulit. Mereka merasa punya privasi ya, merasa sesuatu yang harus mereka rahasiakan walaupun itu dengan ibunya sendiri. Nah, maka di sini ada tip di mana kita bisa mengontrol mereka tanpa kita harus korek-korek HP mereka. Nah, jadi sering yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lalu, kalau saya lihat itu betapa pentingnya kita menanamkan tauhid ke dalam karakter anak kita. Jadi ketika anak kita sudah dikenalkan dengan Tuhannya, dengan Allahnya, dengan para malaikatnya, ya, dengan syariatnya, ya, otomatis ini akan membentengi mereka dalam berselancar di dunia maya. Jadi walaupun ibunya tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Walaupun ibunya tidak tahu dia salah, tapi kan malaikat Raqib-Atid tetap mencatat ya. Jadi kalau sering saya sampaikan, pasang CCTV tauhid di dalam setiap jiwa anak kita. Karena kita sudah tidak mungkin memantau mereka secara keseluruhan. Itu hal yang impossible ya untuk masa-masa sekarang. Dan anak pun akan merasa tidak nyaman ketika ibunya seperti itu. Maka jalan yang bisa kita tempuh adalah bagaimana menanamkan jiwa-jiwa tauhid ke dalam diri mereka sehingga bisa membatasi perilaku-perilaku mereka, membentengi perilaku atau jejak mereka di dalam digitalnya dengan yang mereka imani, yang mereka yakini. Jadi itu mungkin salah satu tips yang bisa dilakukan oleh para ibu, dan itu tidak serta-merta terjadi dalam sesaat. Itu perlu dilakukan sejak dini. Ya, sejak dini. Walaupun tidak ada kata terlambat ya. Tapi alangkah idealnya bila roh-roh tauhid itu bisa kita tanamkan di dalam karakter anak kita, sehingga dimanapun dia berada, dimanapun sampai manapun dia berselancar, dia tetap akan terkendali. Itu ada peran ibu ya. Jadi memang sekarang ini
semakin tambah berat ya. Iya. Kalau dulu kan anak kita kemana kita tahu, ya kan. Sekarang anaknya di kamar, ya kan. Tapi kan dia bisa sampai ke Amrik, ya kan. Bisa sampai kemana? Karena kasus yang seperti itu, Mbak ya. Saya sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan sering menemukan ketika ibunya merasa anaknya aman-aman saja, mereka hanya di kamar saja kok Bu, nggak pernah keluar pun itu hanya sebentar. Ternyata yang sebentar itu, yang sebentar itu ternyata transaksinya sudah di kamar berjam-jam mungkin ya kan. Nah ini kan repot ya Mbak. Iya itu tadi. Kadang-kadang juga orang tua sudah sepenuhnya ketika di sekolah menyerahkan anak itu kepada guru-gurunya. Iya. Padahal guru itu kan apalagi kalau di tingkat SLTA kalau di tingkat SLTA guru itu kan hanya mengajar sesuai mata pelajarannya. Jadi hanya bertemu anak sebentar, nanti jadi berganti guru yang lain lagi, sehingga pantauan guru itu kan tidak seberapa. Sementara anak yang di rumah kan lebih banyak. Kecuali anak-anak masih di tingkat sekolah dasar ya kan, mungkin perhatian ibu gurunya, bapak gurunya ya mungkin lebih fokus. Tapi kalau dia sudah mulai di tingkat atasnya, itu godaan semakin besar, sementara perhatian guru pun tidak sepenuhnya ketika dia masih di sekolah taman kanak-kanak ataupun ketika dia masih sekolah di sekolah dasar begitu. Iya. Ya itu tadi ya, untuk kontrolnya harus lebih diperketat lagi ketika anak sudah mulai menginjak masa-masa remaja ini ya. Nah iya itu. Anak sudah punya banyak keinginan ya kan. Informasi bisa diakses lewat media apa saja karena sistem informasi yang begitu mudah, sehingga bagaimana kita bisa mengontrol anak kalau sudah seperti ini. Maka roh tauhid itu luar biasa pengaruhnya dalam perilaku anak. Jadi ada ibu nggak ada ibu, saya akan baik-baik saja. Ada guru nggak ada guru, saya akan baik-baik saja. Begitu. Bahkan pergaulannya ini juga sangat mempengaruhi masing-masing anak-anak ini ya Bu ya. Iya betul. Kadang-kadang memang sudah tidak mau ikut dengan perintah orang tua, tapi malah dengan teman-teman sepergaulannya dia gitu ya. Iya betul. Kalau kita amati dalam psikologi remaja itu kan memang remaja itu lebih taat kepada temannya daripada kepada gurunya ataupun orang tuanya, ya kan. Contoh saja ketika mereka cari sekolah juga, kenapa ke sana? Karena teman saya ke sana. Kenapa kamu main ke sana? Karena teman saya ke sana. Kan begitu. Jadi pengaruh teman, padahal teman itu seperti apa kita juga nggak bisa kontrol secara 100% kan begitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Masih di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati dan Mitra Pas. Di pagi hari ini kita masih membahas mengenai peran ibu sebagai pendidik di era milenial bersama dengan Ibu Arina Hidayah, Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih Amel tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bergabung di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Selamat pagi untuk Pak Rohmat yang ada di Trangkil. Ini memang dikatakan ibu sebanyak 3 kali baru bapak. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang galah. Terima kasih Pak Rohmat yang ada di Trangkil yang sudah bergabung ya. Sudah ada juga dari Ibu Nurul ini yang bertanya, bagaimana
Sebentar, untuk efek ketika anak sering dimarahi karena anaknya susah untuk diberitahu ini ibu. Nah ini ibu-ibu kalau memang sudah capek dengan kerjaan rumah, kadang-kadang darah tinggi mulai kumat. Ini bagaimana ini Bu? Iya Mbak Amel ya, memang disitulah ibu diuji kesabarannya. Apalagi ibu-ibu yang berkarir ya, dia sudah capek di luar, kemudian di rumah juga dengan segala macam persoalan rumahnya, kemudian anaknya masih susah diatur, maka yang muncul adalah marah-marah atau kadang membentak ya. Perlu diketahui ibu-ibu bahwa ketika anak dibentak maka dia juga akan membentak. Itu sudah istilahnya kayak spontan begitu. Dan itu sudah melalui banyak peneliti yang mengatakan demikian. Jadi ketika anak dikasar maka dia akan menjadi jiwa yang kasar. Maka saya katakan tadi bahwa disinilah ibu benar-benar diuji kesabarannya. Bagaimana ibu tetap bersikap lembut ketika dalam posisi emosi, ya kan? Ini tidak mudah Mbak Amel ya, tidak mudah. Tapi ini sesuatu yang harus ya, sesuatu yang harus. Jadi bagaimana kita tetap lembut, karena apalagi ketika anak-anak kita itu masih dalam usia balita ya. Jadi jangan sampai ibu itu sering marah-marah, atau yang diingat anak adalah ibu itu marah begitu ya. Ibu galak gitu. Ibu galak begitu ya. Dan saya juga pernah Mbak mengalami kasus seperti ini. Jadi saya itu punya anak didik ya yang disuruh menghafal nggak mau, sampai gurunya itu bagaimana anak ini nggak mau menghafal. Kemudian saya deketi Mbak ya. Tak deketi, kenapa kamu nggak mau menghafal? Saya nggak suka begitu ya. Kenapa kamu kalau nggak menghafal nanti nggak naik kelas misalnya begitu? Nggak apa-apa. Jawabnya begitu. Kenapa kamu nggak pengen naik kelas? Kalau kamu nanti nggak bisa melanjutkan gimana? Saya tidak pengen sekolah. Ya. Jadi jawaban-jawaban singkat yang seperti itu saya melihat bahwa ini pasti ada sesuatu ini ya kan. Nggak mungkin. Biasanya senakal apapun anak ketika diancam nggak naik kelas dia akan takut ya kan. Apalagi dia tak tanya kemudian, kenapa kamu nggak pengen sekolah, kamu punya cita-cita apa? Saya nggak punya cita-cita begitu. Terus terakhir akhirnya saya tanya, kamu sering dimarahi ya sama ibu? Iya, ibu sering marah-marah lah. Ternyata efeknya sampai seperti itu. Anak menjadi frustasi kan. Jadi dia nggak naik kelas ya nggak masalah, nggak sekolah juga tidak apa-apa, sampai cita-cita pun tidak punya. Ya, jadi ini kesan yang seperti itu akan terus menempel pada pikiran anak bahwa ibu galak bisa membuat anak frustasi ya kan. Jadi apapun yang terjadi kepada kita ketika kita sudah sangat capek, dan itu memang dialami oleh semua ibu ya kan. Jadi kalau ibu satu mengeluh saya capek dengan ibu yang lain pun sebenarnya sama ya. Sehingga kenapa tidak heran ketika Rasulullah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada ibu. Memang capeknya ibu itu luar dalam Mbak Amin ya. Kalau bapak mungkin kan di luar cari nafkah ya, capeknya fisik atau mungkin pikiran, tapi kan tidak sampai ke hati ya kan capeknya. Kalau ibu itu seperti itu. Jadi tetaplah mohon untuk bersabar ketika menghadapi anak yang sulit diatur. Bisa menjadi pemberontak juga nih si anak ya. Bisa menjadi pembangkang. Seperti tadi kan pembangkang. Jadi saya enggak mau. Saya enggak naik kelas enggak masalah. Itu kan sudah sifat-sifat anak pembangkang. Jadi ini sekali lagi, kenapa begitu? Ibu punya peran kan? Ya. Ibu punya peran, kenapa anak menjadi begitu? Ya kan? Maka dari itu jangan selalu salahkan anak. Ini mesti ada apa, ya kan? Jadi ketika ada sesuatu yang tidak beres, itu kita jangan kemudian mengambil keputusan, tapi kita, kenapa anak begini? Mungkin sudah diatur, mungkin dia lapar, mungkin dia lagi jengkel juga sama temannya, ya kan? Mungkin dia lagi suntuk pengen yang lain, jadi pengennya dia jalan-jalan, kemudian diajaknya makan, itu kan jadi tidak dia nggak sesuai, tidak punya opsi gitu ya anaknya. Iya seperti karena itu. Memang banyak sekali kasus yang kita lihat ketika orang tua menargetkan sesuatu untuk anaknya gitu. Anaknya harus ranking 1 misalnya, pelajarannya harus nilainya bagus, mau tidak mau harus les ini. Padahal anaknya tidak suka itu, tapi ini tuntutan dari orang tuanya agar kamu menjadi ini, misalkan menjadi dokter, kamu harus belajar dengan rajin dapat nilai yang bagus. Nah ini padahal anaknya tidak suka, anaknya tidak punya pilihan lain ini Bu. Itulah orang tua kadang itu berarti kan berasal dari ego orang tua. Ya, orang tua punya ego. Jadi anak saya harus seperti ini, padahal anaknya tidak seperti itu. Pasti orang tua banyak belajar tentang
tentang hal-hal yang terkait dengan mungkin cerita-cerita orang sukses, ya kan, itu penting bagi orang tua sehingga dia tidak punya pandangan sempit. Anak saya akan sukses ketika dia ranking 1. Anak saya akan menjadi orang yang luar biasa ketika nilai ininya bagus, itunya bagus. Itu kan sebuah pandangan yang sempit. Cobalah kita membuka literasi yang ada bahwa orang-orang sukses kan tidak selalu seperti itu, ya. Kita gali potensi anak kita di mana. Anak kita di skill kok bagusnya, kenapa harus dituntut di akademik, kan begitu. Nah, ini kan kalau anak dipaksa terus tetap hasilnya tidak akan maksimal. Iya, seperti itu dia. itu. Ada juga yang sudah gabung, ini Rio di Tayu. Pak Rio ya, kalau mau tanya apa pendapatnya tentang ibu zaman sekarang yang sudah memberikan HP Android kepada batita atau balita, padahal kita tahu radiasi HP tidak baik untuk tumbuh kembang anak seumur segitu. Kebanyakan sekarang para ibu merasa sudah tenang kalau anaknya dikasih HP. Pak Rio sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga, Mitra Pas masih Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877 atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih di Ruang Muslimah Mitra Pas dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877 ya. Dan Mitra Pas Ruang Muslimah pagi hari ini kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas ya. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai peran ibu sebagai pendidik di era milenial. Sebelum jeda tadi ada Pak Rio di Tayu bertanya terkait dengan anak-anak yang masih usia balita atau batita yang sudah diberi HP ini karena ada radiasi di sana, dan juga kebanyakan sekarang ibu merasa sudah tenang kalau anak-anaknya dikasih HP. Nah, ini bagaimana Ibu? Monggo. Iya, terima kasih Pak Rio. Memang itu sudah menjadi fenomena umum yang kita lihat di masyarakat dan di sekitar kita, dan ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Sebenarnya ya, untuk anak balita atau di atas balita itu, kalau yang terjadi seperti itu, ini kalau saya melihat memang ibu sebenarnya tidak merasa aman sih, hanya merasa nyaman karena dia tidak terganggu. Iya. Jadi dia mau ngapain, atau bahkan ibunya sendiri main HP biar tidak diganggu anaknya, maka kasihlah anaknya HP. Nah, ini kan suatu kesalahan yang dilakukan terus menerus yang tidak disadari, dan efeknya sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Kalau kita melihat ya video-video itu yang memperlihatkan anak yang sudah kecanduan HP ya, itu kan mengerikan sekali. Bahkan Pak Ali mengatakan bahwa kecanduan HP itu tidak kalah bahayanya daripada kecanduan narkoba, kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah melihat anak minta HP kemudian tidak dikasih, kemudian mereka nangis sejadi-jadinya, itu kan sudah indikasi-indikasi bahwa anak itu sudah mulai kecanduan. Dan biasanya ibunya akan mencari jalan enak, jalan nyaman, bukan jalan aman ya kan. Jalan nyaman, kasih aja HP. Nanti ibu bisa nyapu, bisa cuci, bisa apa, atau bahkan ibu bisa leha-leha main HP sendiri. Nah, ini suatu tindakan yang praktis tapi tidak baik ya kan. Lah bagaimana kita untuk menghindari seperti itu? Dan sekarang memang tidak mungkin, walaupun anak balita tidak mungkin tidak pegang HP, itu tidak mungkin. Tapi sebenarnya ibu bisa berinteraksi dengan baik dengan anaknya, dibuatlah kesepakatan bersama kapan anak bisa pegang HP. Ya. Jadi atau dengan syarat-syarat tertentu anak baru boleh pegang HP dengan waktu yang disepakati. Ya, sisi lain juga melihat ibu-ibu yang bijaksana seperti itu.
Jadi ketika anaknya masih kecil ya, di balita ini yang belum bisa diajak banyak bicara, banyak berdebat ya kan. Nanti kalau sambil minum susu, adik boleh main HP ya. Jadi minum susu nanti selesai juga sudah. Nah, supaya anak ini tidak bengong, tidak kekurangan kerjaan, malah kita kembali juga pada cara-cara kuno yang bisa dilakukan untuk masa kini juga. Jadi kita ajak anak itu bermain dengan dunia nyata, bukan dunia maya. Karena nanti anak juga akan hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jadi mainan-mainan manual itu menurut saya saat ini masih sangat penting untuk melatih skill, untuk melatih keterampilan-keterampilan yang lain, bukan dengan jalan praktis pakai HP. Di situ anak hanya main game. Jadi selain radiasi mata itu juga radiasi kejiwaan bagi anak. Ini kalau dilakukan terus-menerus sampai dia pada perkembangan berikutnya, jelas efeknya akan tidak baik. Nah, ketika anak sudah mulai bisa diajak bicara, kita bisa MOU lah istilahnya dengan anak ya. Jadi kamu boleh main HP jam sekian sampai sekian. Habis itu HP ditaruh, kan seperti itu. Saya kini hal itu bukan hal yang mustahil, dan maaf ya, saya juga melakukannya seperti itu ya kan. Jadi ketika kita tidak melarang, karena melarang juga sudah sesuatu yang tidak mungkin ya kan. Tapi kita membatasi mereka, membatasi berselancarnya tadi dengan ruh tauhidnya ya kan. Membatasi waktunya biar dia juga berinteraksi dengan dunia nyata, berinteraksi dengan orang tuanya, berinteraksi dengan saudaranya, berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga tidak berkutat terus dengan HP. Dan ini memang yang terjadi sekarang seperti itu, ketika orang tua masa bodoh dengan anaknya, sepenting anakku gak neng dinti gitu. Padahal dia itu neng dinti kan gitu ya. Dengan jarinya ya. Iya, dengan jarinya. Atau mungkin bisa memberikan reward and punishment untuk anak ini ketika anak sudah patuh dengan orang tua, dengan yang sudah yang sudah disepakati tadi gitu ya. Atau mungkin ketika anak melanggar untuk sementara tidak pakai HP gitu ya. Bisa seperti itu. Kita di awal sudah kita kesepakatan dengan anak, kalau kamu melanggar nanti nggak main HP seharian misalnya kan begitu. Dan kita harus komitmen. Misalnya anak nangis, biarkan dia nangis. Jadi menurut saya anak nangis tidak karena sakit, anak nangis tidak karena jatuh, biar dia nangis, toh nangis itu sehat ya kan. Biasanya kan orang tua nggak mau, jadi alergi mendengar anaknya nangis ya kan. Jadi nggak apa-apa menurut saya, nangis tuh nggak apa-apa, biarkan dia nangis, tapi kita tetap dalam mengawasinya, tetap kita lembut beliannya. Kira-kira anak tetap akan mengerti kenapa orang tua melarang ya kan. Ya, jadi Oke, itu tadi ya Pak Rio, semoga bisa membantu gitu ya untuk Pak Rio. Ada juga ini dari Bu Vivi. Seorang guru beliau, Ibu Vivi, guru bahasa Inggris di SMP dan juga SMA. 2 bulan lagi akan menikah. Nah, murid beliau ini kebanyakan adalah anak yang broken home. Nah, hampir 80% di kelas. Dari setiap saya mengajar, saya merasakan kalau ada beberapa dari mereka yang omongannya, perilakunya, sikap dan sifatnya kurang baik. Mungkin itu dikarenakan dari lingkungan keluarganya. Nah, dari situ 60% ingin child free. Bagaimana sih Bu cara yang baik untuk menjelaskan kalau saya ingin child free? Terima kasih. Nah, ini bagaimana ini Bu? Mohon dijelaskan untuk child free-nya itu. Mungkin Bu Vivi bisa menjelaskan seperti apa ya? Mungkin dalam child free ini kebebasan anak atau seperti apa ya mungkin ya? Oh iya. Ya rata-rata anak itu memang seperti itu. Ya itu memang sudah sesuai dengan perkembangannya. Dimana anak usia seperti itu kan memang dia memang bebas. Nah, bebas itu kan bukan tanpa batas. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Kita dibatasi oleh norma. Kita dibatasi oleh norma agama, kita juga dibatasi oleh norma susila, kita juga dibatasi oleh norma sosial. Nah, siapa yang harus menanamkan ini, itu yang jadi masalah ya. Siapa yang sebenarnya semua orang yang berkepentingan dengan pendidikan anak boleh menyampaikannya. Bahkan sekarang untuk kurikulum yang sekarang kan tidak harus guru agama yang menyampaikannya, tapi semua guru mata pelajaran harus menyampaikan itu. Dan yang lebih tidak kalah pentingnya adalah itu dari keluarganya.
Jadi ingin saya tambahkan ya bahwa ketika ibu itu sudah menerima bahwa memang sekarang itu anak itu ya di era milenial yang memang tidak bisa lepas dari dunia digital, ibu harus terus menanamkan bahwa kejujuran, bahwa tanggung jawab, bahwa menjaga harga diri, menjaga nama baik itu kan harus selalu ditanamkan kepada anak. Sehingga norma-norma itu akan membatasi kebebasan yang sebenarnya diinginkan oleh anak. Jadi kita tanamkan kepada mereka tidak ada kebebasan sejati, itu tidak ada. Kebebasan tanpa batas itu tidak ada. Child free adalah ini Ibu untuk keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak. Oh gitu maksudnya. Oke. Ya aneh-aneh anak zaman sekarang itu ya. Nah, jadi anak seusia itu ya kan, anak seusia itu sudah berpikir tentang itu ya kan. Nah ini perlu kita kembalikan pada kodrah kita. Kodrah kita sebagai perempuan itu ya memang untuk melanjutkan keturunan. Dan seandainya pun mereka menikah, tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan keturunan. Ini sesuatu yang bukan pilihan ini ya. Ini sesuatu yang harus ada. Harus ditanamkan kepada anak bahwa melanjutkan keturunan itu bukan pilihan. Bahkan kalau kita lihat mereka yang tidak punya saja berjuang luar biasa untuk punya keturunan ya kan. Jadi perlu kita tanamkan, kita pahamkan mereka bahwa punya keturunan itu memang suatu keharusan. Itu tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan akhirat, di mana kita punya aset itu ya, yang aset yang sesungguhnya adalah anak-anak yang soleh ya. Jadi anak-anak yang soleh itu akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin Ibu Vivi ini trauma karena memang ada banyak anak didiknya yang broken home, kemudian dari sifatnya, dari perilakunya menjadi kurang baik seperti itu, jadi memilih jalan untuk tidak memiliki anak ini Bu. Oh maksudnya yang memilih jalan untuk tidak memiliki anak tadi Bu gurunya. Iya. Bu gurunya. Bu guru, ya Allah jangan seperti itulah. Punya anak itu luar biasa bahagianya ya kan. Bahkan agama kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ibu yang melahirkan kemudian meninggal saja itu dihukumi mati syahid ya kan. Itu kan suatu hal yang sangat terhormat, hal sangat mulia. Jangan sampailah cita-cita itu ada di benak panjenengan. Anak itu kalau dia soleh ya kan, doanya bermanfaat bagi kita. Ya, kalau dia soleh, berbaktinya membahagiakan orang tua kita. Sehingga doa Nabi Ibrahim saja, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Jadi jangan bercita-cita tidak punya anak, tapi bercita-citalah punya anak yang benar-benar jadi qurrata a'yun bagi kita. Sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan secara lahir dan batin. Jadi tolonglah direvisi keinginannya. Mungkin bisa melihat contoh-contoh yang keluarga yang bahagia seperti itu ya Bu. Betul. Jadi dalam kehidupan kita itu kan selalu ada sisi Mbak Mel ya. Selalu ada sisi. Jadi kalau ada siang ya ada malam. Kalau ada putih ya ada hitam. Ada baik tentunya ada buruk tentunya juga ada yang baik. Kenapa harus berfokus pada yang buruk? Kenapa tidak berfokus pada yang baik saja ya kan? Kalau ada yang negatif pastilah ada yang positif seperti itu. Iya, itu tadi Ibu Vivi, semoga keinginannya untuk tidak mempunyai anak ini bisa ini ya. Coba berkaca dengan orang-orang atau dengan keluarga-keluarga yang bahagia, yang punya banyak anak, tapi mereka bisa hidup dengan bahagia seperti itu ya. Dan karena memang waktu kita terbatas Ibu, jadi kesimpulan di pagi hari ini monggo. Iya, kesimpulan di pagi hari ini Mbak Amelia. Jadi bagaimana kita sebagai ibu, monggolah kita kembalikan kepada kodrah kita, bahwa kita punya posisi yang sangat strategis untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, sehingga kita tidak terlena dengan kepentingan-kepentingan sesaat, sehingga kita mengabaikan sesuatu yang manfaatnya luar biasa bagi kita dan keluarga kita. Dan harapan kami, harapan kita semua adalah seperti yang ada di dalam doa Nabi Ibrahim tadi. Semoga keluarga kita, terutama Bu Vivi saya doakan semoga nanti pernikahannya lancar dan mendapat keturunan yang banyak, solih dan solihah ya kan.
solih dan solihah itu luar biasa bahagianya. Kalau panjenengan sudah merasakan nikmatnya punya anak, pastilah tidak akan pernah menyesal. Dan mungkin justru akan menyesal ketika tidak punya anak. Walaupun ketika sudah ditakdirkan ya kita harus ikhlas ngoten nggih Mbak ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini atau siang hari ini bermanfaat bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang masih punya anak remaja dan juga anak balita. Marilah kita jangan meninggalkan mereka, kita hidup dengan mereka, kita menyelami kebutuhan mereka, kita menyelami problematika mereka, sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka membangun mereka menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Makatan Mbak Amel. Iya, terima kasih Bu Arina yang sudah rawuh pagi hari ini, yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas pendengar setia di Ruang Muslimah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini.